Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Pemukan Barat, peserta pesantren Ramadan 1442 Hijriah yang berbahagia, yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini secara virtual dari rumah, maupun yang berkesempatan untuk hadir secara langsung di sini bersama saya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, tidak pernah kita lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nafas sampai hari ini, masih memberikan kita sehat, masih memberikan kita nikmat yang tidak terhingga, yang tidak bisa kita hitung dengan dengan jari-jari kita, dengan angka-angka yang kita ketahui. Ya. Dan yang lebih utamanya lagi adalah nikmat iman dan Islam yang masih Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Tidak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada para sahabat, kerabat, dzurriyyat dan pengikut-pengikut beliau dari dahulu sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, sesuai dengan jadwal yang ada juga, hari ini saya akan kembali menyampaikan materi yang bertemakan mengenal berbagai macam aliran dalam Islam. Pada materi yang telah lalu, mengenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sudah menyinggung tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu salah satu aliran yang ada di dalam Islam. Nah, bagaimana pada saat itu disampaikan bahwa umat Islam ini nanti akan terbagi ke dalam 73 golongan, di mana 72 golongan itu akan masuk neraka dan hanya satu golongan yang masuk ke dalam syurga, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Rasulullah yang mengatakan, ya. Nah, hari ini kemarin kita sudah mengenal tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sekilas. Hari ini yang akan kita bahas adalah aliran-aliran yang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti ada beberapa aliran yang sudah menyebar banyak di dunia Islam, ya. Ada namanya Syiah, ada namanya Khawarij, ada namanya Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Najariyah, ada Jabariyah, ada Musyabbihah dan lain sebagainya. Nanti beberapa akan kita sampaikan, ya. Dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin dijelaskan bahwa 72 golongan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tertumpu dalam 7 firqah, ya, dalam 7 firqah secara umum. Yang pertama ada aliran yang namanya Syiah. Pernah mendengar, ya? Syiah. Jadi Syiah ini adalah kelompok yang berlebih-lebihan sekali dalam memuja Ali bin Abi Thalib. Muncul pasca perang Siffin antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, ya. Bahkan saking berlebih-lebihannya dalam memuja Ali bin Abi Thalib, mereka menganggap bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu bukan pemimpin umat Islam. Yang benar hanya Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka menganggap bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu kafir karena telah merebut kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib, ya. Syiah juga mengkafirkan Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar.
karena pernah berperang dengan Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal. Nah, ini Syiah. Syiah ini kalau sekarang banyak kita temui di negara Iran. Ya, bahkan hampir 100% orang Iran itu alirannya adalah Syiah. Ya. Aliran resmi di Iran itu menurut pemerintah adalah Syiah. Di beberapa negara juga sudah mulai berkembang Syiah. Di Indonesia juga sudah ada. Ya. Itu yang pertama Syiah. Syiah nanti terbagi lagi ke dalam beberapa kelompok-kelompok dalam golongan-golongan. Jadi ada beberapa macam Syiah lagi. Yang kedua, firqah yang kedua adalah Khawarij. Khawarij ini berbeda lagi dengan Syiah, maksudnya bertolak belakang dengan Syiah. Kalau tadi Syiah ini yang sangat memuja Khalifah Ali bin Abi Thalib, kalau Khawarij justru adalah yang paling membenci Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib mau berdamai dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu kemudian kelompok Khawarij ini sangat tidak suka dengan Ali bin Abi Thalib karena tadi mau berdamai dengan Muawiyah. Akhirnya mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Ya, bahkan saking membenci berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Ya. Kelompok ini berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar statusnya kafir. Ya. Kamu kalau sudah durhaka kepada kedua orang tua, bersumpah palsu, bunuh diri, pokoknya dosa-dosa besar lah. Sama kelompok Khawarij dianggap kafir. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Ya, itu. Khawarij nanti akan terpecah lagi menjadi 20 aliran. Yang ketiga ada kelompok namanya Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ini adalah kaum yang berfaham bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Ya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya bahwa Allah itu ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Ya, nanti di pertemuan besok akan dijelaskan apa sifat, istilahnya yang terkenal itu sifat 20. Sifat Allah apa saja. Nah, kalau Mu'tazilah tidak menganggap bahwa Allah itu memiliki sifat. Kemudian Mu'tazilah juga beranggapan bahwa manusia membuat pekerjaannya sendiri. Artinya manusia ini apa yang mereka perbuat itu atas kemampuan manusia sendiri. Allah tidak campur tangan. Ya, Allah tidak ikut campur atas apa yang dilakukan. Kekuasaan kitalah yang karena kita bisa berbuat ini karena kekuasaan kita manusia. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak beranggapan seperti itu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah beranggapan bahwa kita berbuat itu juga karena adanya kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ikut campur Allah Subhanahu wa taala. Kalau Mu'tazilah tidak demikian. Ya. Kemudian Mu'tazilah juga beranggapan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata dalam surga. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya bahwa nanti di surga kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya Mu'tazilah beranggapan bahwa pelaku dosa besar diletakkan di antara dua tempat. Maksudnya tidak dianggap sebagai orang yang beriman, tapi tidak juga dikafirkan sama mereka. Orang yang berbuat dosa besar. Kalau tadi Khawarij, orang berbuat dosa besar itu sudah dianggap kafir. Kalau Mu'tazilah beriman tidak, kafir juga tidak. Jadi di antara dua itu. Ya. Kemudian Mu'tazilah juga beranggapan bahwa mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha itu yang berangkat hanya ruh saja. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa mi'rajnya Rasulullah itu dengan jasadnya Rasulullah SAW. Ya. Nah, kaum Mu'tazilah ini juga terpecah menjadi 20 aliran. Kemudian yang keempat, ada nama kelompok Murji'ah. Ya, Murji'ah. Murji'ah itu adalah kaum yang memfatwakan bahwa tidak apa-apa berbuat maksiat jika sudah beriman. Kamu sudah percaya kepada Allah, sudah percaya adanya malaikat, sudah percaya dengan 4 kitab, sudah percaya dengan 25 nabi dan rasul,
percaya pada hari kiamat dan percaya kepada qada dan qadar, maka sudahlah. Boleh kamu mau berzina kah, mau mabuk kah, mau mencuri, mau merampok, tidak apa-apa. Itu menurut Murji'ah. Kalau mau ikutan, nanti kita cari orangnya ya. Siapa aliran Murji'ah ini? Belajar ya kan. Kan lumayan tuh, bulan puasa nggak puasa, yang penting udah percaya kepada Allah. Itu menurut Murji'ah. Dan sebaliknya, Murji'ah berpendapat bahwa membuat kebaikan dan kebajikan tidak bermanfaat jika kita kafir. Kaum ini terpecah menjadi 5 aliran. Kemudian yang kelima, ada nama firqah Najariyah. Kaum Najariyah adalah kaum yang memfatwakan bahwa perbuatan manusia itu adalah makhluk yang dijadikan oleh Tuhan. Perbuatan kita ini adalah makhluk. Kita makhluk, kemudian kita berbuat perbuatan kita. Itu namanya disebut makhluk. Nah, oleh Allah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak beranggapan demikian. Kalau makhluk berarti itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian mereka beranggapan bahwa Tuhan itu tidak memiliki sifat. Allah tidak ada sifat. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu ada sifat. Kemudian kaum Najariyah ini terpecah lagi menjadi 3 aliran. Itu Najariyah. Yang keenam, ada kelompok namanya Jabariyah. Jabariyah itu kaum yang memfatwakan bahwa manusia majbur, tidak berdaya apa-apa. Ini ini lawan dari Mu'tazilah tadi. Kalau Mu'tazilah beranggapan bahwa semua yang kita lakukan ini adalah atas kuasanya kita manusia. Kalau Jabariyah beranggapan bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi semua yang berbuat atas diri kita ini atau apapun yang kita lakukan di dunia ini itu semata-mata adalah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi makannya kita berarti yang makan adalah Allah, tidurnya kita yang tidur berarti adalah Allah. Kemudian kalau kita berbuat dosa, yang berbuat dosa juga adalah Allah. Nah, ini pemahaman Jabariyah nih. Tidak ada usaha sama sekali yang kita lakukan, semata-mata karena Allah. Nah, ini salah juga nih. Ya. Akhirnya nanti kaum Jabariyah ini tidak ada lagi istilah berusaha bekerja. Karena apa? Saya miskin kan, yang miskin dari Allah memang sudah. Jadi tidak usah berusaha. Kalaupun kaya berarti kaya ini dari Allah. Padahal tidak demikian. Kalau sakit ya sudahlah, sakit ini kan dari Allah, nggak usah berobat, nanti toh juga sembuh. Salah. Tidak begitu kita. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, usaha kita ada, kemudian kekuasaan Allah juga ada. Jadi ada porsinya masing-masing. Yang mana bagian kita manusia, mana bagian Allah Subhanahu wa taala. Nah, Jabariyah itu tidak terpecah. Jabariyah itu hanya satu aliran. Nah, kemudian yang ketujuh, ada nama aliran namanya Musyabbihah. Ya, Musyabbihah. Musyabbihah itu adalah kaum yang memfatwakan ada keserupaan Tuhan dengan manusia. Misalnya bertangan, jadi Tuhan bertangan seperti bertangannya kita. Berkaki, Tuhan berkaki seperti berkaki kita. Duduk di kursi seperti duduknya kita. Naik dan turun tangga seperti naik dan turun tangganya kita. Ya, dan seterusnya. Bermata, kita bermata, Tuhan bermata seperti kita. Nah, ini berbahaya. Jadi tidak bisa kita menganggap atau membayangkan Allah seperti itu. Ya. Ketika misalnya Allah Maha melihat, bukan berarti lalu kemudian Maha melihatnya Allah itu dengan mata yang mata Allah itu seperti mata kita. Nih mata kita nih, ada alis, kemudian mata dua, kiri dan kanan, kedip-kedip, tengahnya ada hitam. Kita membayangkan seperti itu, wah bahaya. Jangan seperti itu. Maha melihat, yang dimaksud dengan mata Allah itu adalah pandangan Allah. Ya, pandangan Allah. Lalu misalnya Allah memiliki tangan. Allah memiliki tangan. Jangan kita bayangkan tangannya Allah itu ya seperti tangannya kita. Ya, seperti tangannya kita, jarinya 5, ruasnya 3 setiap jari. Ya, ada kiri dan kanan. Jangan seperti itu.
tangan Allah itu kita takwil bahwa itu adalah kekuasaan Allah. Karena laisa kamitslihi syai'un. Berbeda Allah itu dengan makhluknya. Ya, mana mungkin kamu bikin kursi, kursinya mirip kamu atau sama benar dengan kamu. Kan tidak seperti itu. Atau kamu bikin meja, terus mejanya ya seperti kamu. Kan tidak seperti itu. Nah, demikianlah Allah. Allah menciptakan makhluk yang berbeda dengan diri Allah itu sendiri, dengan zat Allah itu sendiri. Nah, ada kelompok yang beranggapan bahwa Allah itu bisa dibayangkan ya seperti kita manusia. Ketika kita membayangkan bahwa Allah itu ada kemiripan dengan kita, maka besok-besok ada yang berani menggambar Allah. Hati-hati. Gimana kalau kita membayangkan? Oh ya, Allah punya mata. Ya udah gambar matanya Allah gini. Allah punya tangan, tangannya Allah. Allah punya kaki, kakinya Allah. Nah, akhirnya bisa digambar. Ada lagi yang bikin patung. Terus siapa gambar siapa? Itu gambar Allah. Nah, bahaya ya. Hati-hati. Ahlussunnah wal Jamaah tidak berani membayangkan Allah seperti apa, tetapi hanya mensifati Allah. Tuh. Oke, anak-anakku, demikian pengantar awal ini tentang berbagai aliran di dalam Islam selain Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi saya berpesan kepada kalian, hati-hati dalam menuntut ilmu, hati-hati dalam belajar agama. Jangan sampai salah memilih aliran. Karena kalau kita ini berbeda dalam salah dalam akidah, sudah itu tidak bisa ditolong-tolong. Karena kalau berbicara masalah akidah, akidah itu berbicara tentang iman. Kalau iman kita melenceng dari yang seharusnya, ya berarti kita tidak sepenuhnya orang beriman. Ya. Maka iman kita itu harus benar, akidah kita harus benar. Ya, jangan sampai salah. Maka hati-hati ketika misalnya belajar, diperhatikan betul bahwa oh ini Ahlussunnah wal Jamaah atau bukan. Ya, jangan nanti ketemu orang, wah, saya ini sudah tamat. Jadi nggak usah sholat lagi. Udah tamat, sholat tamat. Jadi nggak sholat. Atau yang parah lagi kan misalnya ada nabi baru, nah, ikutlah di situ. Bah, sudah itu jelas sudah. Kan entah berapa sudah nabi di Indonesia ini. Banyak juga nabi di Indonesia ini sudah kan. Nah, ikutlah di situ, berbaiat dengan mereka itu, maka kafirlah kita, musyriklah kita. Jadi sekali lagi hati-hati benar-benar dalam berakidah. Jangan salah pilih, jangan salah jalan. Karena agama ini kan akan kita bawa, akan kita pertanggungjawabkan sampai di akhirat. Nah, itu. Oke. Demikian dulu untuk pertama ini, saya persilahkan bagi yang hadir mungkin ada yang mau bertanya tentang macam-macam aliran yang ada ini tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Afif Ilmi dari kelas 10 IPS 3 mau bertanya. Silakan. Apa perbedaannya kafir dengan murtad, Pak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Terima kasih Ananda Afif dari 10 IPS 3. Pertanyaannya, apa sih perbedaan antara kafir dengan murtad gitu ya? Nah, kalau kafir itu adalah orang yang menolak agama Islam, artinya tidak percaya dengan agama Islam, tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kafir. Kalau murtad semula dia itu percaya dengan Allah, percaya dengan Rasulullah, beriman kepada Allah dan Rasulullah, istilahnya beragama Islam lah dia itu. Nah, lalu kemudian di tengah jalan dia keluar dari agama Islam. Artinya tidak lagi percaya kepada Allah, tidak lagi percaya kepada Rasulullah, tidak lagi mengikuti semua ajaran-ajaran Islam, maka itu dia disebut dengan
murtad. Kalau kafir itu memang dari awal dia tidak Islam. Kalau murtad dia semula Islam tapi kemudian keluar dari Islam. Itu murtad. Ya. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Kurniawan dari kelas 10 IPS 2 Ya. ingin bertanya, Silakan. apakah NU dan Muhammadiyah itu termasuk aliran dalam Islam? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaan selanjutnya dari Ananda Ade Kurniawan ya, bagus sekali. Memang yang banyak berkembang di tengah masyarakat kita itu kan ada istilah Islam NU, ada istilah Islam Muhammadiyah. Nah, apakah NU dan Muhammadiyah ini juga aliran di dalam Islam? Nah, ini yang perlu kita luruskan dulu. NU, baik NU, Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah itu sama-sama organisasi massa Islam. Organisasi massa Islam. Ya. Jadi organisasi itu bukan aliran. Nah, langsung terjawab sudah sebenarnya. Organisasi itu bukan aliran, tapi dia adalah sebuah perkumpulan Islam yang memiliki visi misi dan tujuan-tujuan tertentu. Kalau aliran itu mereka, kenapa disebut aliran? Yang membedakan aliran satu dengan aliran itu adalah perbedaan pada pokok agama, yaitu pada pokok permasalahan keimanan atau akidah. Itu kemudian yang menimbulkan aliran. Tapi NU dan Muhammadiyah akidahnya sama. Akidahnya sama, hanya pergerakannya saja yang berbeda, cara berjuang yang berbeda. Nah, mungkin akan bertanya lagi, Pak, ya kan kalau Muhammadiyah, Pak, kalau sholat tarawih 8 rakaat, NU sholat tarawih 20 rakaat, itu kan perbedaan, Pak. Itu hanya perbedaan pada cabang-cabang ibadah, bukan pada akidah. Ya. Perbedaan tata cara beribadah itu satu hal yang lumrah di kalangan umat Islam. Selagi ibadahnya masih benar, masih sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tata caranya, kalau hanya berbicara jumlah, itu tidak ada yang sampai mengubah pada akidah. Jadi NU dan Muhammadiyah sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang begini, pada pertemuan yang lalu juga saya sudah jelaskan, ya, saya sudah jelaskan. Selama yang kita lakukan itu masih ada dalilnya, baik dari Al-Quran atau dari hadis Nabi maupun dari kesepakatan para ulama-ulama muktabar, maka itu boleh dilakukan dan tidak menjadi perbedaan. Yang 8 rakaat sholat tarawih ada dalil, berarti boleh dilaksanakan. Yang 20 rakaat punya dalil, punya pendapat, dalilnya ini boleh dilaksanakan. Ya. NU 20 rakaat sholat tarawihnya itu juga ada dalil, silahkan. Muhammadiyah 8 rakaat, silahkan. Jadi tidak ada sampai mengubah akidah antara NU dan Muhammadiyah. Mereka hanya berbeda di perjuangan, pergerakan, ya, dan berbeda di beberapa cabang ibadah, tapi tidak berbeda pada akidah itu. Ya. Oke, saya rasa kita cukupkan untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua, ya, menambah pengetahuan kita di kegiatan pesantren Ramadan tahun ini, ya. Terima kasih buat anak-anakku yang sudah menyempatkan untuk hadir secara tatap muka hari ini, dan untuk anak-anakku yang di rumah menyaksikan secara virtual, tetap semangat ya dengan berbagai macam kegiatan selama di pesantren Ramadan ini.
Jika apa yang saya sampaikan ini ada benarnya, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya terdapat kekeliruan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon saya dikoreksi karena itulah keterbatasan ilmu yang saya miliki. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.